Inilah resikonya memilih travel murah. Jadi kembali terjadi di Kendari, ratusan jamaah memilih travel harga murah, akhirnya terlantar di Bangkok, terlantar di Manila, terlantar di Malaysia, terlantar di Jakarta. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ya, yang murah itu sudah pasti murahan. Jika ada travel yang menjual murah, sudah pasti fasilitasnya yang dikurangi. Pasti ada fasilitas yang dikurangi. Nggak mungkin lah, ya kan? Kita mau bayar murah, lalu kemudian kita mau dikasih karpet merah gitu. Sebagai jamaah juga jangan terlalu banyak nuntut, ya. Nah, travel sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Nah, jadi maksimal membuat harga murah dengan pelayanan yang maksimal, saya rasa nggak akan mungkin deh. Di sana serba mahal, ya. Nah, di Arab Saudi hotel mahal, tiket mahal, ya kan? Jadi gimana caranya? Saya dapat bocoran harganya hanya 25 juta ya. Jadi gimana nggak worth it lah untuk sebuah perjalanan umroh yang mau mendapatkan fasilitas hotel, makan 3 kali sehari dengan harga segitu. Harga tiket aja udah berapa, ya kan? Jadi udah nggak masuk akal banget. Nah, jika misalnya saya lihat kejadiannya ini pihak travel nggak siap dengan tiketnya. Nah, lagi-lagi ada travel yang mempraktekkan cara mengumpulkan jamaah dulu baru mencari tiketnya. Begitu jamaahnya terkumpul, tiketnya nggak dapat. Nah, udah terlanjur janji jamaah berangkat, makanya diberangkatkan dengan cara coba-coba mencari tiket pada saat di perjalanan. Ya salam, udah pasti yang tadinya berpikirnya untung malah jadi buntung. Belum lagi ditambah dengan kondisi crowded yang ada di Mekah dan Madinah. Hotel udah pasti jauh lah dapatnya. Dengan harga segitu nggak mungkin lah dapat hotel-hotel yang bintang 3 lah. Minimal bintang 3 di dekat-dekat Masjid Nabawi, nggak mungkin lah. Itu aduh, sesuatu yang, kecuali memang travelnya punya modal yang sangat kuat, yang mau rela membayarkan tanpa untung gitu, ya, yang rela kerja bakti. Nah, sehingga ini jadi pelajaran lagi buat teman-teman di Kendari, saudara-saudaraku di Kendari. Berhati-hati, stop tergiur oleh travel yang menjual harga murah, karena kalau murah udah pasti fasilitas yang dikurangi, ya. Sudah pasti fasilitasnya yang dipotong sana sini gitu kan. Nah, tetapi kasus ini sekali lagi saya lihat memang tiketnya yang belum ada, sehingga kenapa akhirnya penerbangannya harus putus-putus seperti gitu. Padahal tiket kan simple, sekali penerbangan udah bisa langsung. Ada yang direct flight, ada yang walaupun misalnya transit, tapi kan hanya transit, nggak putus, nggak pindah pesawat, nggak pindah maskapai gitu kan. Kalau pindah-pindah maskapai berarti si travel tersebut berusaha untuk mencari tiket yang murah banget, sehingga akhirnya jamaah harus transit, pindah-pindah, ganti-ganti maskapai. Transit itu bikin capek. Saya dengar ada yang meninggal. Ini bisa karena kecapean ya. Kalau sebagai saya, karena sebagai umat muslim ya, saya percaya ini karena ajal. Tapi karena ajal ya, yaudah kita harus terima dengan sabar. Semoga teman-teman yang berangkat umroh juga kemarin diberikan kesabaran, diberikan penggantian ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya yang perlu kita bawa pada saat, sekali lagi, yang perlu kita bawa pada saat berumroh itu bukan uang yang banyak, ya, bukan ATM yang banyak, tetapi mental yang kuat dan keikhlasan yang besar. Gitu. Ikhlas kita mengeluarkan harta kita, nanti Allah yang ganti. Ya, mental kita kuat karena datang ke sana kita tidak diberikan karpet merah. Ya, semua dapat ujian. Dan ingatlah, semakin besar masyaqqah dalam sebuah ibadah, maka semakin besar pula pahalanya. Ya, jadi kalau semakin sulit ibadah itu kita lakukan, ya insya Allah semakin besar. Kalau kita ikhlas, maka semakin besar pula pahalanya. Nah, kalau nggak ikhlas, sayang, udah keluar duitnya besar, banyak, lalu kemudian capek-capek di perjalanan, lalu kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu alam.
Selamat siang.